Teman-teman cewek, ini peringatan sama kamu. Sekali lagi, ini warning sama kamu. Jangan karena kamu terlalu polos, tidak tegas, sehingga kamu nantinya dijuluki jadi pelakor. Padahal tidak ada sama sekali niat hatimu, ya. Tetapi karena dia yang kemudian berusaha deketin kamu, ya, berusaha untuk goda kamu, karena kamu gak tegas, nah takutnya kamu dicap pelakor gitu loh. Dan yang paling tidak enaknya lagi, yang bisa merusak nama baik keluarga adalah kamu dilabrak gitu loh, karena kamu gak tegas. Nah, untuk itu coba perhatikan yang baik tanda suami orang mencintai kamu. Hati-hati gitu loh, ya. Tajam menilai, tegas, supaya kamu jangan salah dipahami. Karena sekali kamu dicap pelakor, ini bisa dalam waktu sangat lama kamu akan dicap begitu, ya. Jadi tanda yang pertama, si pria ini suka memuji-muji kamu, merayu kamu. Jadi kalau kamu udah lihat dia udah mengarah ke situ, itu udah nggak beres, tidak wajar. Tapi kan dia teman kantor, dia atasan saya. Oke, kalau dia puji bagaimana kamu kerja, bagus. Tapi dipuji pun saat itu saja pencapaianmu, nggak besok gitu lagi, nggak nanti malam gitu lagi dipuji, enggak. Tapi kemudian pujian dia udah ke yang lain. Dipujilah penampilanmu, ya, dipujilah cara kamu memilih warna sepatu segala macam. Itu udah lain. Nah, kalau kamu udah lihat arahnya ke situ, aneh, memuji-muji kamu, merayu-rayu kamu tegas, bilang, "Pak, saya nggak suka dibegitukan. Dan kalau Bapak masih lakukan itu, saya akan lapor ke keluarga Bapak, atau paling tidak saya akan lapor ke orang tua atau abang saya," gitu. Jangan kamu keasikan dipuji-puji, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kepoin sosial media kamu. Nah, biasanya tuh begitu, apalagi teman-teman cewek, kamu cukup aktif di sosial media. Nah, biasanya gitu, dia kepoin. Dia pengen tahu apa saja yang kamu share, apa saja yang kamu upload, ya, apa kegiatanmu, kamu lagi dekat dengan siapa, dia kepoin. Biasanya dia tinggalkan komen, biasanya dia tinggalkan like. Nah, kamu lihat, cukup intens enggak ini orang. Kalau setiap kali kamu ngepost, kamu upload, dia selalu like, dia komen, itu salah satu tanda. Tapi kamu lihat ini menjurus kemana gitu loh. Tapi yang biasanya terjadi kalau udah begitu, itu salah satu tandanya gitu loh, teman-teman cewek, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia royal banget sama kamu. Ya, jangan kamu bilang, "Oh ya kan dia baik." Dengerin teman-teman cewek, dengerin baik. Tidak ada yang gratis. Kalau udah soal duit gitu loh. Apalagi kalau status dia sudah beristri, terus royal ke kamu, terus kamu bilang, "Oh dia baik, ini segala macam." Reward apaan? Nah, jangan kamu terlalu polos, kamu anggap itu cuman kebaikan-kebaikan dia, terus kamu gak tahu apa maksud di belakang itu. Hati-hati gitu loh. Jangan sampai kamu terlena, terbuai, dan kamu lupa kamu sedang terjadi interaksi dengan suami orang, dan itu akan sangat merugikan, ya. Itu yang ketiga. Nah, kamu mesti bilang, "Pak, jangan lagi ini ke saya royal atau ini, jangan, itu gak baik." Nah, kamu berani gak sampaikan itu? Mesti tegas. Kalau enggak, ini resiko ke kamu gitu loh, resiko juga ke keluarganya dia, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia suka dan sering hubungi kamu. Dan biasanya hubungi kamu itu tengah-tengah malam. Masa kamu gak curiga? Ada apa ini orang?
hubungi tengah-tengah malam. Ada apa ini orang sudah punya istri, punya anak, hubungi kamu rajin lagi tengah malam. Terus kamu pikir itu biasa? Come on, kamu nggak sepolos itulah, ya. Jadi kalau kamu udah lihat begitu, kamu tegasin. Kalau Bapak masih sering hubungi saya, ya, untuk hal-hal yang tidak penting, ya, sebatas kerjaan segala macam, maka saya akan lapor kepada istri Bapak. Saya akan lapor ke keluarga saya. Bilang gitu. Apa nggak kapok dia? Nah, kamu justru kalau keenakan, ya hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kamu merusak nama baik keluargamu. Jangan sampai kamu dicap pelakor. Bahkan jangan sampai istrinya atau keluarganya melabrak kamu. Ya, untuk itu tegas. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, hati-hati tanda suami orang mencintai kamu. Maka yang kelima adalah dia perhatian banget. Diperhatikannya kamu, di WA-nya kamu, jangan lupa makan, ya tetap semangat segala macam. Dan kamu pikir itu biasa saja, come on. Terus kemudian diperhatikannya lagi kebutuhanmu, ya, diperhatikannya lagi kamu perlu ditolong apa, dan kamu pikir itu biasa. Enggak. Ya, perhatian-perhatian begitu adalah manipulatif. Apalagi kalau dia sudah punya istri, ya, hati-hati kamu. Jangan itu jadi pancing untuk kemudian kamu luluh, kamu jatuh ke pelukan dia, hati-hati gitu loh. Ya, ingat, kamu mesti tegas. Kalau enggak, kamu akan rusak nama baiknya, ya. Itu yang kelima. Yang keenam, dia mencoba mencari-cari alasan. Membuat alasan supaya ketemu kamu. Ketemulah kita, ada mau saya bicarakan. Ini urusan kantor, urusan ini. Aduh, parah banget, ya. Jadi orang-orang seperti ini, ya, biasanya udah pemain itu. Kalau udah begitu, nah kamu mesti lihat ini orang apa maksudnya, apa tujuannya, kenapa dia pengen ketemu, apalagi berduaan, apalagi sampai staycation, apalagi di luar kota, apalagi sampai nginap-nginap segala. Masa kamu nggak bisa mikir, ya? Jadi coba tegas, ya. Kalau udah begitu, kamu tegas. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ya, cemburu tersembunyi. Coba bayangin, bisa-bisanya dia cemburu sama kamu, padahal jelas-jelas dia sudah berkeluarga, ada istrinya, ada anak-anaknya, tapi cemburu sama kamu. Gila ndak itu? Aneh ndak itu? Coba perhatikan itu. Ya, tiba-tiba marah-marah nggak jelas, tiba-tiba singgung-singgung, kamu ketemu sama siapa segala macam. Apa urusan dia? Ya, kamu mesti tegas. Kalau kamu nggak tegas, nanti dia pikir bahwa kamu juga punya perasaan yang sama. Nanti dia pikir bahwa kamu itu ternyata cewek nggak bener. Udah tahu punya suami diladenin, dibalas chatnya segala macam, nggak tegas. Nah, kamu mesti tegas, ya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, bahasa tubuhnya, gestur tubuhnya akan menunjukkan kalau dia itu tertarik sama kamu. Nggak mungkin enggak. Pasti terlihat kok. Ya, coba lihat bahasa tubuhnya, senyumannya ketika ketemu kamu. Terus kemudian lihatlah dia happy banget ketemu kamu. Dia coba deket sama kamu setiap kali ketemu. Dia menatap matamu, senyum-senyum genitnya ada. Coba kamu lihat gestur tubuhnya, ya, lihat bahasa tubuhnya. Pasti terlihat, ya. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, hati-hati tanda suami orang mencintaimu. Yang kesembilan adalah dia ini berusaha untuk menunjukkan kesamaan kalian. Oh iya, saya juga sama tuh. Suka hobi mancing, hobi berenang, hobi tangkap kelelawar segala macam. Oh, sama hobi kita. Oh iya, saya juga bintangnya ini, bintang kejora, bintang apa, terserahlah. Dia coba menunjukkan kesamaan supaya dapat emosionalnya. Kan coba kurang ajar, nah itu. Nah, coba kamu tegas. Kamu mesti bisa bedakan kamu dekat sama siapa gitu loh. Ingat, ini suami orang, Neng, ya. Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, si dia ini membagikan kisah pernikahannya yang begitu sedih, yang perlu ditolong, yang perlu didengarkan. Istrinya begini, kan kurang ajar. Coba lihat. Dia coba
menarik simpatikmu, supaya kamu juga merasakan sedih segala macam. Dia mainkan itu drama-dramanya semua supaya kamu luluh di dalam, melebur di dalam. Coba bayangkan. Nah, kalau kamu nggak tegas, hati-hati. Jangan sampai kamu dicap pada akhirnya pelakor. Jangan sampai nama baik keluargamu rusak hanya karena kepolosan dan kebodohan kamunya. Ya, nah saya berharap ini membantu teman-teman cewek supaya matanya terbuka. Ya, sekali lagi tegas supaya kamu tidak dicap pelakor. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.